Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan pengertian dasar dari Pancasila dan ideologi, yang dimana Pancasila adalah ideologi dasar dari suatu negara Republik Indonesia. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila terdapat dari dua makna. Yang pertama, kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti peraturan atau asas. Jadi dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu ide atau gagasan dalam suatu negara. Pancasila dikatakan sebagai landasan ideologi adalah Pancasila yang merupakan landasan atau ide atau gagasan yang fundamental yang bertujuan menyelenggarakan tata pemerintahan suatu negara dan mengatur bagaimana sistem tersebut dapat dijalankan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agung Chandra dengan NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai cita-cita negara. Di sini ideologi Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila tersebut diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggara pemerintah negara. Dan yang kedua, Pancasila sebagai integratif bangsa dan negara. Di sini Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana untuk menyatukan perbedaan di bangsa Indonesia ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu yang pertama adalah mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam oleh perpecahan. Sedangkan yang kedua adalah membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Di sini Pancasila memberikan gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional dan sebagai pengamalan Pancasila. Serta yang ketiga adalah memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi nation and character building berdasarkan Pancasila. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Viola Aji Prameswari, NIM 2018-110362. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar artinya, sila-sila Pancasila bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai instrumen artinya Pancasila dapat dijabarkan lebih lanjut secara kreatif dan dinamis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis artinya Pancasila dapat diterapkan secara real dalam kehidupan sehari-hari. Perwujudan nilai instrumental dalam bentuk nyata. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feliana Andalusia dengan NIM 2018-110603. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari liberalisme. Yang pertama yaitu sulit melakukan pemerataan pendapat. Hal ini dikarenakan persaingan bersifat bebas, jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sehingga golongan pekerja hanya mendapat sebagian kecil dari pendapat. Yang kedua yaitu pemilik SDP mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga yaitu sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Yang keempat yaitu sering terjadi gejolak dalam perekonomian dikarenakan kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Antia Elisia dengan NIM 2018-110649. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari liberalisme. Kelebihan dari liberalisme yang pertama, menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan perekonomian tanpa dikomandoi oleh pemerintah. Yang kedua, setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi.
Hal ini mendorong partisipasi dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu timbul persaingan untuk maju karena kegiatan perekonomian tersebut yang diserahkan kepada sepenuhnya di masyarakat. Yang keempat yaitu menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang-barang yang tidak bermutu akan tidak laku di. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Sinurat, NIM 0756. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi pokok Pancasila. Pancasila adalah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang dimana telah diciptakan atau dilahirkan oleh para pendiri bangsa Indonesia atau biasa disebut dengan founding father. Maka dari itu, demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, maka Pancasila telah ditetapkan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat di negara Indonesia. Nah, nilai Pancasila ini juga berfungsi sebagai pembangunan bangsa Indonesia karena Pancasila ini bisa juga disebut dengan kristalisasi dari nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Nah, Pancasila ini juga berfungsi atau disebut dengan dasar dari hukum yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, di mana Pancasila merupakan sumber dari sumber segala hukum. Nah, hakikatnya Pancasila ini juga mengatur segala aktivitas atau kegiatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cantika, NIM 929. Saya akan mencoba menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi realita, yang kedua, dimensi idealisme, dan yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas. Yang pertama yaitu dimensi realita, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi itu secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, yaitu mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu muncul untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitu dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar atau mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maihandir Novita Sari, NIM 790. Saya akan menjelaskan slide-nya yaitu keunggulan dan kelemahan ideologi Pancasila. Keunggulannya yaitu yang pertama, memiliki sikap positif yang dimiliki ideologi lain yang ada di dunia. Yang kedua, membela rakyat. Yang ketiga, negara tidak membuat rakyat menderita. Dan yang keempat, komponen masyarakat saling memiliki keterkaitan. Dan yang kelima, kelemahannya, dan keenam, terlalu ditinggikan atau berlebihan. Kelemahannya yaitu Pancasila ideologi lain sangatlah sulit untuk dicari karena Pancasila sendiri mengambil segala hal-hal positif yang ada dalam setiap ideologi yang ada. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan apa saja faktor-faktor yang mendasari kenapa sih Pancasila ini dipilih sebagai ideologi. Jadi yang pertama, Pancasila sendiri ini dipilih atau ditetapkan berdasarkan pemikiran dari pahlawan-pahlawan bangsa. Terus yang kedua, Pancasila ini diambil dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia atau segala aspeknya yang berasal dari sumber hukum itu sendiri. Dan yang terakhir, dalam penerapannya, Pancasila ini merupakan peraturan yang paling umum di bangsa itu sendiri. Terima kasih.